Ayo kita bikin masakan sambal cumi pete yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau bikin masakan sambal cumi pete yang rasanya enak, dijamin semua suka. Sudah aku siapkan cumi sebanyak 2 bungkus seperti ini atau sebanyak 1/4 kilogram ya teman-teman, untuk sebagai bahan utamanya untuk kita bikin sambal cumi pete. Nah, untuk cuminya ini aku pakai cumi asin ya teman-teman. Kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, sebanyak 1/4 segini sudah lumayan banyak ya untuk sebagai bahan utamanya. Kemudian kita ambil satu persatu dan kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk kita keluarkan bagian pedang ataupun bagian plastiknya ya, atau bagian senjatanya. Nah, ini kita keluarkan bagian plastik atau bagian pedang cuminya seperti ini. Kalau disebut bagian pedangnya ya teman-teman. Kemudian lakukan hal yang sama, kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Ini juga gunanya supaya dipotong menjadi 2 bagian supaya dapatnya hasilnya jauh lebih banyak untuk kita bikin sambal cumi pete. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel masakan Om Not untuk pada kesempatan kali ini, jangan lupa ya teman-teman di like dan di subscribe, boleh juga di komentar dan di share di media sosial kalian supaya teman-teman bisa mengetahui masakan Om Not yang masakan sederhana ini. Nah, semuanya sudah dipotong-potong seperti ini dan dibuang bagian pedangnya. Kita satukan ya. Untuk cuminya tempatkan ke dalam wadah yang tahan panas, kemudian rendam dengan air panas yang benar-benar panas ya. Kemudian diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau sudah merata seperti ini, langsung kita pindahkan dan tempatkan ke dalam wadah lainnya. Tidak perlu langsung dicuci ya. Jadi langsung kita tiriskan dan pisahkan seperti ini. Bebas ya, kalau kalian mau dibilas atau dicuci lagi juga itu boleh banget. Kemudian di sini aku mau siapkan ada pete sebanyak 2 genggaman. Nah, segini sudah cukup ya yang sudah dibelah-belah seperti ini. Kemudian jangan lupa dicuci sampai bersih untuk petenya, karena ini baru saja dikeluarkan dari kulitnya. Nah, lakukan untuk pencucian sampai bersih untuk petenya. Segini sudah cukup ya. Ini sebanyak 2 genggaman teman-teman. Kemudian lanjut, aku mau siapkan untuk bumbu dasarnya untuk kita bikin sambal cuminya. Sambal cumi pete ya, untuk kita bikin bumbu sambalnya. Nah, di sini aku menggunakan bawang putih dan bawang merah sebagai bumbu dasarnya atau bumbu utamanya. Kemudian lanjut ya, di sini kita gabungkan semuanya ke dalam satu wadah. Juga termasuk ada cabai merah besar teman-teman, kita gunakan. Nanti kita menggunakan kombinasi 3 jenis cabai. Jadi nanti itu akan menambah rasa yang lebih mantap untuk kita bikin sambal cumi pete. Termasuk ada cabai rawit merah nanti dan ada cabai merah keriting. Nah, semua bahan dan bumbu ini akan kita lakukan pencucian terlebih dahulu ya, supaya terhindar dari semprotan pestisida yang masih menempel, dikhawatirkan ya. Jadi kita cuci sampai benar-benar bersih untuk kita bikin masakan sambal cumi pete. Nah, buat teman-teman atau buat bunda-bunda, perhatikan ya cara membuatnya untuk kita bikin masakan sambal cumi pete yang rasanya benar-benar enak, dijamin semua suka. Tentunya ini adalah salah satu masakan yang bikin kalap makan, yang bikin nambah nasi berkali-kali. Pokoknya bisa ngabisin nasi sebakul. Nah, lanjut ya teman-teman, dilakukan pencucian sampai benar-benar bersih. Nah, segini sudah cukup. Di antaranya aku kenalkan bumbunya satu persatu. Ada bawang putih sebanyak 4 siung, bawang merah 6 buah, cabai rawit merah 20 buah, cabai merah keriting 12 buah. Kemudian lanjut di sini yang spesial untuk kita tambahan cabai merah besarnya ya, sebanyak 6 buah. Ini yang akan menjadikan nanti warnanya lebih merah dan sambalnya lebih mantap. Kemudian aku siapkan ada tomat merah sebanyak setengah buah saja. Dan untuk tomat merah ini tidak nanti kita haluskan, tapi kita iris-iris. Pertama-tama di sini aku mau eksekusi satu persatu. Ada bawang putih. Untuk bawang putihnya kita potong-potong diperkecil terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan ya cara memasaknya. Kemudian juga untuk bawang merah juga sama, dipotong-potong diperkecil, potong menjadi 3 bagian seperti ini.
Nah, dipotong-potong, diperkecil semua ya. Lanjut, kita siapkan ulekan dan masukkan ke dalam ulekan untuk bawang putih dan bawang merahnya. Ini terlebih dahulu kita tumbuk. Untuk bawang putih dan bawang merahnya kita haluskan. Tapi tidak perlu sampai benar-benar halus ya. Yang penting kita tumbuk seperti ini. Nah, kalau sudah cukup seperti ini kita tumbuk lagi. Ini agak kasar ya teman-teman, tidak terlalu halus. Segini sudah cukup. Kemudian lanjut untuk tomat merahnya. Ini kita potong-potong saja seperti ini, potong-potong diperkecil. Untuk tomat merahnya spesial ini adalah bumbu iris ya, jadi tidak dihaluskan. Tomat merahnya cukup setengah buah saja ya, jangan terlalu banyak karena nanti rasa asamnya kurang enak. Lanjut di sini aku sisihkan ke dalam mangkuk untuk irisan tomat merahnya. Kemudian lanjut ya, di sini aku mau siapkan untuk cabai rawit merah, cabai merah keriting dan cabai merah besar. Lanjut untuk cabai rawit merahnya kita potong menjadi dua bagian, dipotong-potong diperkecil terlebih dahulu. Juga sama ya, untuk cabai merah keritingnya kita potong menjadi dua bagian seperti ini. Dan juga sama untuk cabai merah besarnya kita potong-potong menjadi tiga bagian seperti ini. Nah, ketiga cabai ini akan kita haluskan ke dalam blender. Masukkan cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan cabai merah besarnya ke dalam blender. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Kemudian tutup blendernya dan haluskan dalam blender sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman semua bahan-bahan dan bumbunya, penampakannya ya. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan, kemudian panaskan di atas api kompor, tuangkan minyak sayur secukupnya. Dan pertama-tama kita tumis dulu bumbu yang kita haluskan, bawang putih dan bawang merah tadi yang kita haluskan dalam ulekan tadi ya. Ini kita tumis benar-benar sampai harum. Kemudian setelah harum masukkan cabai yang kita blender tadi. Nah, kita masak bersamaan dengan bumbu halus bawang putih dan bawang merah tadi. Kita tumis sampai benar-benar, sampai bumbunya benar-benar matang teman-teman, sampai pecah minyak ya, supaya sambalnya matang terlebih dahulu. Nah, ini sudah mau pecah minyak untuk cabainya, sambalnya. Kemudian tambahkan air 100 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, dan tambahkan gula merah 1 sendok makan. Kemudian masukkan irisan tomat merahnya dan diaduk-aduk sampai merata. Kita kacau-kacau. Aroma sambalnya sudah bikin bersin-bersin. Diaduk-aduk dulu ya sampai merata teman-teman, supaya bumbunya tercampur merata. Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Kita aduk-aduk kembali. Nah, segitu ya untuk menambahkan penyedapnya, segitu sudah cukup. Kemudian masukkan cuminya dan petainya. Nah, ini sudah masuk, saatnya kita kacau-kacau, aduk sampai merata. Tetap gunakan api sedang terlebih dahulu ya, karena kita butuhkan adalah untuk tingkat kematangannya yang cukup. Karena di sini kita menggunakan petai mentah dan didiamkan sesaat, kemudian diaduk-aduk kembali, tetap gunakan api sedang ya. Ini aromanya sudah mulai keluar teman-teman, aroma sambal cumi petainya. Didiamkan lagi sesaat, kemudian diaduk-aduk lagi. Tetap gunakan api sedang ya, karena kita butuhkan untuk kematangan yang cukup, jadi tidak overcook. Nah, supaya petainya juga ikut matang, cuminya juga matang dengan merata. Aku diamkan lagi, kemudian diaduk-aduk lagi. Nah, ini sudah mau menyusut untuk bumbu sambalnya. Sebentar lagi ini mau aku angkat. Ini aromanya serius teman-teman, wangi banget dari cumi petainya, semeriwing-semeriwing. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk sambal cumi petainya sudah matang. Seperti ini penampakannya ya. Kita angkat dan sajikan. Wow teman-teman, ini dia teman-teman, sambal cumi petainya sudah siap untuk kita sajikan. Tinggal panggil satu keluarga ataupun satu komplek. Ini
Enak banget ya, menyatu banget dengan nasi hangat, apalagi sambal cumi seperti ini enak banget. Tinggal kalian ikutin aja resepnya dari awal sampai akhir. Cara membuatnya, soal rasa tidak perlu diragukan lagi. Ini rasanya enak banget, dijamin semua suka. Nah, selamat mencoba resepnya buat teman-teman atau buat bunda-bunda. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.